Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Profesor Dr. Pujiono SIAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perumusan Teori Akuntansi dalam Pendekatan Regulatoris. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Ada Siti Karanena dengan NIM 024, Atika Putri Fatarani dengan NIM 027, Eka Audia dengan NIM 040, saya sendiri Giovanni Anggasta dengan NIM 042, Diana Berarti Gita dengan NIM 045, dan Valentina Fiorena dengan NIM 054. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertama, ini adalah entitas-entitas yang berkepentingan dalam standar akuntansi. Entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penerapan standar akuntansi dalam suatu organisasi. Mereka menggunakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi untuk berbagai tujuan seperti pengambilan keputusan, kepatuhan regulasi, dan evaluasi kinerja keuangan. Adapun entitas-entitas yang berkepentingan itu pertama adalah akuntan perseorangan dan kantor akuntan publik atau KAP. Akuntan perseorangan dan KAP bertanggung jawab atas audit dan penyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Mereka memastikan transparansi terhadap akurasi laporan keuangan melalui audit independen, konsultasi perpajakan, dan manajemen keuangan. Yang kedua, ada American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, yaitu organisasi profesi akuntan publik di AS yang mengembangkan standar akuntansi dan audit melalui komite teknik seperti ACSEC dan AUDSC. AICPA mengeluarkan Statement of Position SOP untuk pedoman akuntansi dan audit yang selaras dengan FASB. Yang ketiga ada American Accounting Association atau AAA, yaitu organisasi akademik yang berfokus pada pengembangan teori dan praktik akuntansi. AAA mendukung penelitian melalui jurnal accounting review dan menjadi wadah akademisi dalam membahas perkembangan akuntansi serta memberikan rekomendasi kebijakan. Yang keempat ada Financial Accounting Standard Board atau FASB, yaitu lembaga independen di Amerika Serikat yang bertanggung jawab menyusun standar akuntansi untuk memastikan konsistensi dan transparansi laporan keuangan. FASB menjalankan proses penyusun standar melalui riset, konsultasi publik, dan pengujian sebelum diterapkan secara luas. Selanjutnya, ada Securities and Exchange Commission atau SEC, yaitu lembaga pengawas pasar modal Amerika Serikat yang memastikan perusahaan publik mematuhi regulasi sekuritas dan melaporkan keuangan secara transparan. SEC bekerja sama dengan FASB dalam penyusunan standar akuntansi yang seimbang antara regulasi dan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada organisasi profesional lainnya. Berbagai organisasi seperti IFRS Foundation dan IASB berkontribusi dalam pengembangan standar akuntansi global untuk mendukung harmonisasi praktik akuntansi di berbagai negara. Dan terakhir adalah para pengguna laporan keuangan lainnya. Ada investor, kreditor, manajemen, regulator, dan masyarakat yang menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Standar akuntansi menjamin informasi keuangan yang dapat dipercaya dan relevan bagi pengguna. Lalu selanjutnya ada pihak-pihak yang menetapkan standar akuntansi. Yang pertama ada Badan Internasional Penetap Standar Akuntansi, yaitu International Accounting Standards Board atau IASB, yang bertanggung jawab atas International Financial Reporting Standards atau IFRS. Lalu yang kedua ada Financial Accounting Standards Board atau FASB, yang merupakan otoritas utama di Amerika Serikat yang menerbitkan Statements of Financial Accounting Standards atau SFAS. Lalu ada Badan Nasional Penetap Standar Akuntansi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yang bertanggung jawab atas penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Kemudian ada Badan Penetap Standar Akuntansi untuk sektor pemerintahan. Yang pertama ada Governmental Accounting Standards Board atau GASB yang mengatur standar akuntansi untuk entitas pemerintahan di AS.
dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP yang merancang standar akuntansi khusus untuk entitas pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya yaitu legitimasi proses penetapan standar. Prosesnya ada dua. Yang pertama itu prognosis pesimistis. Legitimasi penyusunan standar kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk menghasilkan sistem akuntansi optimal, yaitu di mana keuntungan yang diharapkan oleh pemakai strategi keputusan optimal dapat lebih besar atau paling tidak sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem lain. Implikasinya tidak ada alternatif penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada aturan akuntansi lain yang dapat menyajikan manfaat yang lebih baik. Prognosis pesimistik ini diperluas untuk menunjukkan bahwa pemilihan alternatif laporan keuangan pada akhirnya memerlukan pertukaran antara keuntungan seseorang di satu sisi dengan yang lainnya. Lalu, bahwa resolusi alternatif laporan keuangan akan mensyaratkan kebijakan nilai atau etika yang akan dipertukarkan dengan kesejahteraan seseorang dan dalam dimensi apa terhadap kesejahteraan siapa. Yang kedua yaitu prognosis optimistik. Choosing memberikan prognosis optimistik tentang tanggung jawab prinsip akuntansi optimal dengan catatan bahwa asumsi heterogenitas pengguna ditinggalkan. Bromwich menawarkan prognosis optimistik tentang kemungkinan standar-standar akuntansi yang bersifat parsial, yaitu standar-standar untuk satu atau lebih masalah akuntansi yang menjadikannya terisolasi dari standar atau masalah akuntansi lainnya. Proses penyusunan dengan dasar konstitusional kalkulus menetapkan legitimasi FASB berdasarkan yang pertama kemampuannya dalam menyajikan jaminan prosedur yang memadai, yang kedua kemampuannya untuk memaksakan batasan yang memadai dalam proses pemilihan untuk menjamin hasil yang dapat diterima, dan yang ketiga keseimbangan pengendalian antara prosedur dan hasil yang ditetapkan oleh proses penyusunan standar FASB. Selanjutnya ada standar akuntansi berlebihan, yaitu standar akuntansi yang semakin kompleks seringkali mengarah pada regulasi yang berlebihan. Ini terjadi ketika jumlah standar terlalu banyak dan detail, namun tidak ada pedoman yang jelas sehingga penerapannya menjadi sulit. Tantangan lainnya adalah pengungkapan informasi yang berlebihan dan metode pelaporan yang rumit. Masalah ini berkembang dalam waktu yang lama dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti upaya akuntan dalam menutup celah pertanyaan terkait pengungkapan, perlindungan kepentingan publik dan investor, serta meningkatkan tuntutan pengguna laporan keuangan akan informasi yang lebih rinci. Selain itu, keterlibatan badan penyusun standar seperti SEC dan AICPA juga turut memperumit keadaan. Contohnya seperti aturan terkait kredit pajak, investasi, dan foreign corrupt practice atau EACT menunjukkan bahwa standar akuntansi tidak hanya terlalu banyak, tetapi juga memiliki penerapan yang sempit dan memerlukan pedoman yang sangat detail. Ketidakfleksibelan standar akuntansi ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti gangguan pada pekerjaan akuntan, yaitu akuntan dapat kehilangan fokus akibat beban data yang berlebihan, yang berpotensi menyebabkan kelalaian dalam prosedur audit dasar. Yang kedua, menurunnya keterbacaan informasi keuangan, yaitu pengguna laporan keuangan kesulitan memahami informasi karena banyaknya catatan dan istilah teknis yang kompleks. Yang ketiga, adaptasi keputusan manajemen, yaitu untuk menghindari standar tertentu, manajemen dapat merevisi kontrak atau mengubah praktik bisnis mereka. Lalu AICPA mengevaluasi beberapa solusi untuk mengatasi standar akuntansi yang berlebihan, yaitu yang pertama tidak melakukan perubahan, yang kedua membuat GAAP terpisah bagi entitas tertentu seperti perusahaan kecil non-publik, yang ketiga menyederhanakan penerapan GAAP untuk semua perusahaan, yang keempat menyediakan opsi pengungkapan dan alternatif pengukuran, yang kelima mengubah standar CPA untuk pelaporan keuangan, yang keenam mengembangkan alternatif GAAP sebagai dasar pelaporan.
Yang selanjutnya yaitu materi mengenai pilihan dalam akuntansi. Pilihan dalam akuntansi muncul karena adanya fleksibilitas dalam standar akuntansi, perbedaan kebijakan digunakan perusahaan, serta pertimbangan manajerial dalam penyajian laporan keuangan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya pilihan dalam akuntansi meliputi yang pertama standar akuntansi yang fleksibel, standar akuntansi seperti IFRS dan GAAP seringkali memberikan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengukuran dan pelaporan. Misalnya dalam pencatatan persediaan, perusahaan dapat memilih metode FIFO, LIFO atau rata-rata tertimbang. Di sini ada kebijakan akuntansi perusahaan. Setiap perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bisnisnya, seperti metode penyusutan aset tetap atau garis lurus atau saldo menurun. Yang selanjutnya ada estimasi pertimbangan manajerial. Beberapa elemen akuntansi membutuhkan estimasi, seperti umur, manfaat aset, nilai residu, atau penyisian piutang yang tak tertagih. Estimasi ini bersifat subjektif dan dapat bervariasi antar perusahaan. Yang selanjutnya ada pengaruh pajak dan keuangan. Pilihan akuntansi seringkali dipengaruhi oleh dampaknya terhadap pajak dan laporan keuangan. Misalnya perusahaan bisa memilih metode akuntansi tertentu untuk mengoptimalkan keuntungan atau mengurangi beban pajak dalam periode tertentu. Adanya pilihan dalam akuntansi memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, tetapi juga dapat menyebabkan perbedaan dalam perbandingan laporan keuangan antar perusahaan. Oleh karena itu, transparansi dan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan itu menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pilihan akuntansi. Selanjutnya, selanjutnya ada strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan evolusioner. Pendekatan evolusioner adalah strategi penetapan standar di negara berkembang yang dilakukan secara bertahap, sesuai kondisi lokal. Pendekatan ini mencakup pendekatan isolasionis, di mana standar dikembangkan sendiri tanpa pengaruh luar, dengan mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur, teknologi, SDM, dan ekonomi. Karena itu, penerapan standar internasional dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan negara. Yang kedua yaitu pendekatan transfer teknologi. Strategi di mana negara berkembang mengadopsi teknologi, pengetahuan, dan standar dari negara maju untuk mempercepat penerapan standar internasional. Tujuannya agar negara berkembang bisa meningkatkan kualitas produk dan layanan tanpa harus mengembangkan standar sendiri dari awal. Pendekatan ini membantu percepatan modernisasi tetapi bisa menimbulkan ketergantungan pada teknologi asing. Next. Yang ketiga yaitu penerapan standar akuntansi internasional. Bergabung dengan International Accounting Standard Committee atau IASC atau badan standar internasional lainnya yang telah diidentifikasi sebelumnya dan menerapkan ketepatan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu strategi situasional. Pengembangan standar akuntansi di negara berkembang dengan menyesuaikan praktik negara maju pada kondisi lokal. Standar dibuat berdasarkan faktor budaya, bahasa, politik, ekonomi, hukum, dan perpajakan agar sesuai kebutuhan masing-masing negara. Pendekatan ini menekankan bahwa sistem akuntansi setiap negara dipengaruhi oleh lingkungan dan karakteristik uniknya. baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.